Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyama haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa jundi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Kita bersyukur pula dalam cuaca hujan seperti ini kita berada di tempat yang mulia dan terhormat bersama hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat pula. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian, kajian malam ini saya mengajak untuk menggali hubungan ibadah puasa yang kita kerjakan dengan terapi penyakit umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Hurairah dengan sanad yang bagus. Sayusibu ummati da'ul umam, akan menimpa umatku penyakit-penyakit umat. Qalu wa ma da'ul umam ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, penyakit umat seperti apa wahai Rasulullah yang bakal menimpa umat kita kelak? Qala al-asiru wal batoru watakasuru fid dunya at-tabaghut at-tanafusu fid dunya at-tabaghut at-tahasud hatta yakunal baghyu summal haraj. Penyakit-penyakit umat yang bakal menimpa umat kita, pertama adalah kufur nikmat, yang kedua sikap sombong, yang ketiga senang membangga-banggakan, yang keempat at-tanafusu fid dunya, persaingan yang tidak sehat dalam segala aspek kehidupan, yang kelima at-tabaghut, suka menikam, suka menggunting dalam lipatan, suka menjatuhkan, dan yang keenam at-tahasud, yakni penyakit dengki, penyakit hasad. Di ujung hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, hatta yakunal baghyu summal haraj. Kalau sebuah masyarakat dihuni oleh orang-orang yang berpenyakit ini, maka masyarakat sulit untuk dibina, sulit untuk dibimbing, karena masing-masing individu mengekspresikan penyakit yang ada di dalam dirinya. Jamaah sekalian, mari kita renungi mengapa Rasulullah menyebut daul umam, penyakit-penyakit umat. Padahal ujung-ujungnya penyakit ini adalah penyakit yang bersifat pribadi. Kufur itu penyakit pribadi, sombong juga penyakit yang bersifat individu, suka membangga-banggakan itu individu, bersaing secara tidak sportif itu juga individu, menjatuhkan dan hasad itu penyakit pribadi. Mengapa Rasulullah menyebut bukan amrodul qulub, penyakit hati, tetapi beliau menyebutkan daul umam, penyakit umat. Itu artinya 6 macam penyakit ini
walaupun asalnya dari penyakit pribadi-pribadi manusia, tapi sudah menjadi penyakit yang mewabah, penyakit yang pandemi, penyakit yang menular. Sehingga beliau menyebut daul umam, penyakit umat. Yakni penyakit yang sudah mengidap di sebuah komunitas masyarakat. Karena itu di ujung hadis beliau menyatakan hatta yakunal baghyu summal haraj. Kalau masyarakat sudah dihinggapi penyakit-penyakit umat seperti yang beliau sebutkan, maka masyarakat sulit untuk dibina, sulit untuk dibimbing, sulit untuk diarahkan. Nah, menyadari bahwa ini sudah menjadi penyakit umat, maka bagaimana solusi yang harus kita ambil untuk menghentikan perkembangan penyakit umat yang sudah mewabah? Jamaah sekalian, salah satu di antara terapi penyakit umat itu ya puasa di bulan suci Ramadan. Kalau penyakit umat itu kufur, orang yang berpuasa itu dididik untuk syukur dan sabar. Dua sikap inilah dinamis sekali kalau dimiliki oleh seseorang. Ketika puasa dia sabar menahan apa yang dilarang oleh Allah, ketika berbuka dia syukur karena diizinkan oleh Allah untuk makan dan minum yang sepanjang hari ditahan. Demikian pula rasa syukur akan dinikmati ketika kelak semua pahala yang dijanjikan Allah itu diwujudkan dalam kehidupan di akhirat. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, setiap amal anak cucu Adam itu dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700. Illa sauma, kecuali puasa. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan mengatur pahalanya. Nah, janji Allah inilah yang menggembirakan. Karena itu orang berpuasa dididik menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang sabar. Karena itu hidup itu kalau bisa mengelola dua dinamika, insya Allah menjadi hidup yang ideal. Ketika diuji sabar, ketika diberi rahmat syukur. Dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau sakit, dikunjungi oleh Umar bin Khattab, sahabat beliau. Tangan Umar menyentuh tubuhnya Rasul yang dilapisi selimut, itu masih terasa panas. Umar dengan nada prihatin mengharap Rasulullah, wahai Rasulullah, demam Rasul sangat tinggi, mintalah sembuh kepada Allah, pasti Allah akan menyembuhkan. Apa jawab Rasulullah? Beliau menjawab, wahai sahabatku, biarlah aku belajar sabar ketika aku diuji sakit, dan biarlah aku belajar syukur ketika Allah menurunkan sehat kepada saya. Maka dua kondisi ini kalau disikapi sabar dan syukur, hidup itu tidak mudah putus asa dan tidak mudah kufur, apalagi keluh kesah. Di puasa ini nggak ada orang mengeluh. Karena sudah sadar sejak memasang niat bahwa sehari penuh akan puasa, tidak makan, tidak minum, dan mengendalikan segala perbuatan yang mencederai nilai puasa. Penyakit umat yang namanya sombong, berbahaya itu Pak. Dengan puasa, terapi sombong sangat efektif. Imam Ghazali pernah mengemukakan, kelaparan yang dirasakan langsung oleh orang yang berpuasa, itu hendaknya membangun kesadaran. Kalau kebutuhan makan saja dihentikan, manusia lemes, manusia lemah, manusia dhaif, apalagi kalau saraf-saraf itu dihentikan oleh Allah. Apalagi kalau kesehatan dihentikan oleh Allah, apalagi kalau nyawa dihentikan oleh Allah. Lantas pertanyaannya,
apa dasarnya manusia sombong? Padahal semua kesombongan itu akan berhadapan langsung dengan Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman bahwa Allah itu sebenarnya pantas bersikap sombong karena maha segalanya miliknya Allah. Tapi kita nggak pernah dengar kalau Allah itu sombong. Maka ketika ada hamba yang bersikap sombong, pasti akan aku azab. Maka setiap kesombongan yang pernah tampil di muka bumi akan dikutuk seperti iblis dan akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Karena itu puasa menterapi sifat sombong. Suka membanggakan, apa yang dibanggakan? Dalam surat An-Nahl ayat 87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apapun, dalam kondisi tidak tahu apapun, tidak punya apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, lantas Allah menjadikan telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, hati bisa merasa, la'allakum tashkurun, agar supaya kamu bersyukur. Maka apa yang dibanggakan? Lahir kalau enggak dikasih busana, enggak akan punya busana. Lahir kalau enggak dimandikan juga tidak bisa mandi. Dalam hal urusan mandi ini, lahir butuh dimandikan orang, dan ketika mati juga butuh dimandikan orang. Lantas apa dasar orang membangga-banggakan diri? Demikian pula sifat penyakit-penyakit umat yang sangat kronis, apa itu bentuknya? Menikam, teman seiring, menggunting dalam lipatan, menjatuhkan, apalagi hasad atau dengki. Maka semua penyakit umat ini yang ditampilkan oleh pribadi-pribadi harus dihentikan. Nah, salah satunya adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh terapi ini bisa mengantarkan kita mencapai tazkiyatun nafas, kebersihan jiwa, karena jiwa bersih dari penyakit-penyakit hati dan jiwa bersih pula dari kotoran-kotoran hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah sehat walafiat untuk jamaah sekalian sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh hikmah, penuh makna. Semoga berkah dan ridha Allah dilimpahkan untuk kita semua. Amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.